warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya. dan salam kebajikan untuk kita semua. Menjelaskan tentang praktikum penetrasi, fertilisasi, dan tahap awal perkembangan embrio. Di mana praktikum ini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahapan fertilisasi dan tahapan mitosis dan perkembangan awal tahapan embrio dari beberapa spesies, serta tahap-tahapan pembentukan lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Selanjutnya disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu bahannya disiapkan preparat dari perkembangan embrio bufo SP. Yang kedua yaitu perkembangan telur dan embrio bufo SP. Yang ketiga ada slide penetrasi, perkembangan dari embrio galus-galus dan organogenesisnya. Kemudian ada telur dari galus-galus yang telah diorami selama 1 sampai 21 hari. Lalu untuk alatnya disiapkan mikroskop stereo, pinset, kamera digital, dan cawan Petri. Selanjutnya memasuki pengamatan perkembangan embrio ayam yang dimulai dengan pemilihan telur ayam kampung yang telah diarami 1 sampai 20 hari. Kemudian cangkang telur dipecahkan dan dituangkan ke dalam cawan Petri yang telah diberi larutan NaCl fisiologis 0,9%. Larutan NaCl fisiologis 0,9% sendiri memiliki sifat yang sama dengan kondisi di dalam telur, sehingga berfungsi menjaga tekanan osmotik objek dan juga mempertahankan bentuk embrio agar tidak rusak. Kemudian diamati tahapan perkembangan embrio telur ayam dengan lup atau mikroskop stereo. Kemudian diurutkan perkembangan embrio telur ayam yang telah diperoleh. Selanjutnya memasuki pengamatan penetrasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio ayam menggunakan mikroskop. Berikut adalah hasil dari pengamatan perkembangan embrio ayam. Pada hari pertama, blastoderm berbentuk cincin seperti donat, terdiri dari area pellucida dan area opaka. Pada tahap ini, awal mula pembentukan kepala dan mata terjadi. Kemudian pada hari kedua, awal pembentukan jantung dan telinga ditandai dengan munculnya pembuluh darah di kantung kuning telur. Tanda pertama amnion terlihat dan embrio terbentuk seperti tanda tanya. Kemudian pada hari ketiga, jantung mulai berdetak, sirkulasi darah dimulai, kepala, badan, dan ekor mulai terbentuk. Kaki dan sayap mulai muncul dan embrio berbentuk seperti huruf C. Pada hari keempat, bola mata dengan lensa mulai terbentuk dan tunas kaki seperti sayap mulai terlihat. Selanjutnya, pada hari kelima ditandai dengan munculnya tunas kepala dengan awal pembentukan membran allantois dan lubang telinga mulai terbentuk. Kemudian pada hari keenam, paruh mulai terbentuk dan embrio mulai menunjukkan pergerakan. Pada hari ketujuh, tali pusat mulai tumbuh, paruh terbentuk sempurna, cakar mulai terlihat dan kuning telur mulai diselimuti oleh vitellus. Dan pada hari ke-8, paruh mulai terbentuk seperti berlian dan saluran bulu mulai terbentuk. Kemudian pada hari ke-9 cakar sudah berkembang sempurna, vaskularisasi pembuluh darah di vitellus semakin banyak dan bakal folikel bulu mulai terlihat. Pada hari ke-10 kantung kuning telur sepenuhnya menutupi seluruh kuning telur. Folikel bulu mulai terbentuk, kelopak mata mulai tumbuh dan muncul gigi telur atau egg tooth. Kemudian pada hari ke-11 bulu mulai tumbuh dan vitellus mulai menyusut. Dan pada hari ke-12, folikel bulu mengelilingi lubang telinga eksternal. Selanjutnya pada hari ke-13, timbul sisik dan cakar serta terbentuknya membran chorioallantois. Pada hari ke-14, bulu halus mulai tumbuh, embrio mulai berputar menuju ujung tumpul telur. Kemudian pada hari ke-15, vitellus menyusut lebih cepat, putih telur mulai menghilang dan kepala embrio mulai bergerak ke posisi piping di bawah sayap kanan.
Pada hari ke-16, sisik dan cakar menjadi lebih keras, albumen atau putih telur tebal habis, dan kuning telur terbentuk seperti angka 8 karena mulai masuk ke dalam perut. Kemudian pada hari ke-17, paruh mulai bergerak ke arah kantung udara, putih telur sepenuhnya diserap. Memasuki hari ke-18, vitellus mulai diinternalisasi, cairan amnion berkurang, albumin hilang dan kepala berada di antara kaki. Pada hari ke-19, resorpsi vitellus semakin cepat, paruh siap menembus membran dalam cangkang. Kemudian hari ke-20, vitellus sepenuhnya terserap, tali pusat tertutup, paruh menembus membran dalam cangkang untuk bernafas, dan terjadi piping internal dan eksternal. Embrio siap menetas, dan proses penetasan terjadi pada hari ke-21. Dan berikut adalah perbedaan bagian yang tampak pada hari kedua dan hari ke-21. Langkah kerja dari pengamatan perkembangan embryokata adalah dimulai dengan pengamatan preparat perkembangan embryokata menggunakan mikroskop. Selanjutnya, setelah diamati, karakteristik tiap fase perkembangan embryokata dideskripsikan. Berikut adalah hasil dari pengamatan perkembangan embryokata. Pada pengamatan 2 sel, pembelahan pertama terjadi secara meridional dan menghasilkan 2 blastomer atau 2 sel embrio. Pada pengamatan 4 sel, pembelahan kedua berlangsung secara meridional dan membentuk 4 blastomer. Selanjutnya pada pengamatan 8 sel, pembelahan ketiga terjadi secara latitudinal atau horizontal dengan menghasilkan 4 sel kecil di atas dan 4 sel besar di bawah. Kemudian pada pengamatan 16 sel, pembelahan keempat berlangsung secara meridional dengan menghasilkan 16 blastomer. Selanjutnya, pada tahap morula, embrio membentuk morula atau massa sel padat melalui pembelahan lebih lanjut tanpa peningkatan ukuran. Kemudian, pada fase blastula 1, 2, dan 3, pembelahan cepat menghasilkan lapisan blastomer kecil dengan permukaan yang halus. Selanjutnya, pada fase gastrula awal ditandai dengan invaginasi atau lipatan blastopor sebagai tanda awal pembentukan lapisan embrio. Selanjutnya, pada fase gastrula tengah ditandai dengan lipatan blastopor yang mulai memanjang dan menjadi struktur tapal kuda. Selanjutnya, pada fase gastrula akhir ditandai dengan plak neural yang mulai terbentuk dan diikuti oleh lipatan neural utama. Hal ini menjadi awal sistem saraf pusat. Kemudian memasuki fase neural awal ditandai dengan lipatan neural sekunder yang mulai muncul dan menjadi lebih menonjol. Kemudian pada fase neural akhir ditandai dengan lipatan neural yang mulai menyatu membentuk tabung saraf dan disertai bakal insang. Kemudian memasuki fase perkembangan insang ditandai dengan bakal ekor yang mulai terlihat, kemudian but insang pertama muncul. Kemudian saat insang mulai lengkap ditandai dengan insang eksternal memanjang dengan peredaran darah yang terlihat di dalam filamen insang. Dan selanjutnya insang akan menyediakan oksigen untuk embrio. Kesimpulan yang dapat diambil dari perkembangan ini menggunakan 2 jenis embrio, yaitu yang pertama embrio gallus gallus dan yang kedua adalah embrio bufo sp. Pada embrio gallus gallus kita mengamati dari pada hari pertama hingga hari ke-21, sedangkan pada embrio bufo sp kita mengamati dari tahap 2 sel hingga insang sempurna. Pada embrio gallus gallus didapatkan tipe pembelahan meroblasi, sedangkan pada bufo sp didapatkan pembelahan holoblasi. Pada praktikum ini, kita juga bisa menyimpulkan bahwa pada perkembangan embrio yang diamati, kita bisa mengetahui adanya 3 tahap, yakni tahap morula, tahap blastula, dan juga tahap gastrula. Di mana pada tahap gastrula ini ditemukan adanya 3 lapisan germinal, yakni endoderm, mesoderm, dan juga ektoderm. Nah, pada lapisan endoderm diketahui telah terbentuk adanya mata, hidung, telinga, dan juga otak. Sedangkan pada lapisan endoderm diketahui adanya pembentukan pankreas, hati, dan juga usus. Sedangkan